teman-teman, hari ini Sabtu 2 Mei 2026 kami akan turun ke Kampung Adat Obo, Desa Kurusare. Selamat menyaksikan. Tata ruang kampung adat dan struktur rumah adat di Desa Kurusare, khususnya di Kampung Moke Obo ini. Apakah ada aturan khusus mengenai arah hadap rumah adat Moke Obo ini? Arah hadap di sini bahasanya ke matahari. Sebenarnya misalnya kalau karena kami ini muslak banyak, tapi kepala suku hanya satu kami buat begini, yang lain belum bangun. Tapi ini dari dulu ada tempatnya yang khusus untuk rumah adat. Rumah adat semua tidak bergabung dengan rumah-rumah warga. Ini di sini tempatnya ketiga. Ini kan bangun, saya sudah gempa 92, kamu belum lahir. Kalau lahir 92 pasti dia masuk. Apakah tata ruang kampung Moke Obo ini masih sama seperti dulu atau sudah mengalami perubahan? Tata kampung. Tata ruang kampung ini. Kampung ini dulu hanya di sana itu hanya mereka berapa rumah ke sana. Sekarang tidak ada rumah lagi, hanya satu rumah. Dengan gempa tadi sudah bangun sepanjang jalan. Kemudian dulu kami foto juga belum masuk, foto masuk 94 tahun 94 baru masuk ke desa kami. Sehingga ada perubahan sedikit-sedikit. Apakah semua orang bisa masuk dalam rumah adat Moke Obo ini? Apakah ada aturan khusus tentang siapa saja yang boleh masuk dalam rumah adat ini? Sebenarnya ada larangan-larangan juga yang tidak boleh masuk. Pada saat misalnya mau ritual adat kami sudah di dalam, tidak ada yang masuk. Itu larangan, tidak boleh masuk karena kami sementara ritual di dalam rumah. Kemudian siapa saja yang datang, misalnya bupati datang, bisa bupati kami aja. Bupati kita bisa ke rumah adat dulu. Bupati pasti masuk ke sini. Masuk di situ kami juga, karena dia sebagai kepala wilayah kabupaten, dia masuk, kami juga kasih dia dengan masuk sini. Kata dengan sarung ragi tadi masuk duduk sana. Ragi itu setelah kami kasih, kami tidak lagi minta, biar sudah setiap orang bisa masuk, misalnya belum tidak ada ritual, tapi melalui kami dulu kami bisa masuk. Kami hanya lihat mungkin di dalam ini bisa. Apa saja bagian utama dari rumah adat Moke Obo ini? Bagian utamanya. Bagian utama rumah adat ini saya jelaskan ya. Supaya bisa. Rumah adat ini berciri khaskan rumah panggung. Ciri khasnya rumah panggung. Rumah panggung ini, rumah ini ada lantai 2. Lantai 1 di bawah tanah ini. Bawah tanah ada kolom itu di lantai 1. Di situ ada gunanya. Di sini misalnya orang mau kerja sesuatu, bapak-bapak bisa dalam kolom itu, bisa taruh kayu api di situ. Itu di lantai 1. Lantai 2 yang ada di sini. Lantai 2.
apa tadi yang lebih penting? Bagian utama. Utamanya tanah tadi. Saya mulai dari bawah, saya gambarkan. Di bawah tanah itu ada tiang. Kalau di sini ada 9 tiang, ada 12 tiang sesuai dengan ukuran rumah. Tiang dari ini ada 9 ini. 9 tiang ini, tiang itu langsung tidak digali, dia langsung taruh di atas tanah sudah berbentang laki-laki. Itu simbol atau tanda hubungan vertikal antara dua lulula nggak elevan tanah dengan bumi sebagai ibu di bawah bumi itu ada tiang. Terus yang kedua ini adalah tenda, misalnya naik tangi cikalak tenda ini yang tercikal. Belum masuk ke ruang utama yang sebenar. Ruang utama pertama adalah di situ untuk melakukan masak daging nasi, untuk melakukan ritual. Setelah itu ada satu bagian di belakang itu namanya rimba. Rimba itu tempat untuk menyimpan alat-alat masak seperti kiri tidak pakai pane yang terbuat dari tanah liat, kiri dan apa itu, kemudian tempat nasinya juga semua dari itu tanah liat, taruh di belakang. Kemudian ada periuk juga dari tanah liat, kuali juga sama dari tanah liat, taruh ke situ. Kemudian ada lena atau apa itu, ini untuk taruh sendok apa yang lain segala macam. Lalu ada ruang khusus lagi, tapi di rumah ini ada untuk simpan barang-barang pusaka. Terus yang lebih penting tiang itu adalah tiang apa ke atas? Mangu. Kita ini orang Riau semua kah? Ada orang Riau yang satu. Mangu itu menyulang tinggi ke atas, sehingga rumah ini bubungnya tinggi di rumah ini, melambangkan atau wujud tertinggi dari bubur rumah adat ini adalah simbol dua lula nggak aliran kanan. Dua lula adalah hubungan.